sehat dan bersemangat. Ya, hari ini kita akan mengawalinya dengan devosi bersama. Ya, misalkan pimpin devosi hari ini. Ya, Miss berharap semuanya sudah dalam keadaan siap untuk datang beribadah kepada Tuhan. Siapkan Alkitabnya, ya. Tidak jalan ke sana kemari lagi ya, tapi tenang, duduk ya, siapkan Alkitabnya dan berfokus pada Tuhan. Ya, kita akan mulai ya, misalkan pimpin dalam doa, semua ambil sikap berdoa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih atas penyertaan Tuhan dari malam hari hingga pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sekarang kami akan memulai devosi kami, kiranya Tuhan yang pimpin dan sertai sehingga dapat berjalan dengan baik dan seturut dan kehendak Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk firman yang akan kami dengarkan, kiranya firman Tuhan ini tidak hanya kami dengarkan begitu saja, tapi dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama kami sudah berdoa, amin. Amin ya. Nah, sekarang kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 34 ayat 8 sampai 10. Ya, Yeremia 34 ayat 8 sampai 10. Coba dicari dulu. Yeremia 34 ayat 8 sampai 10. Coba silakan minta bantuan ya kepada orang tua, kepada orang yang di sekitarnya kalau tidak tahu yang mana Yeremia ya. Minta tolong dibukakan kitab Yeremia 34 ayat 8 sampai 10. Oke, misalkan bacakan di bawah judul perikop, janji kepada budak-budak Ibrani tidak ditepati. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia sesudah Raja Zedekia mengikat perjanjian dengan segenap rakyat yang ada di Yerusalem untuk memaklumkan pembebasan, supaya setiap orang melepaskan budaknya bangsa Ibrani, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada seorang pun lagi yang memperbudak seorang Yehuda saudaranya. Maka semua pemuka dan segenap rakyat yang ikut serta dalam perjanjian itu menyetujui bahwa setiap orang akan melepaskan budaknya laki-laki dan budaknya perempuan sebagai orang merdeka, sehingga tidak ada lagi yang memperbudak mereka. Orang-orang itu menyetujuinya lalu melepaskan mereka. Ya, jadi sampai di situ firman Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari dari firman ini? Firman kita bisa tahu dulu judul devosi kita adalah proklamasi pembebasan. Ya, di tanggal 17 Agustus kemarin kita sudah merayakan hari kemerdekaan Indonesia. Ya, dimerdekakan artinya sudah bebas. Ya, dulu pada tahun 1945 sebelumnya itu Indonesia dulu itu dijajah sama beberapa negara. Apa artinya dijajah? Ya, kalau dalam bahasa Alkitabnya mungkin dibilang menjadi diperbudak. Ya, mungkin di Alkitab yang kita baca diperbudak lalu dibebaskan. Jadi ada negara-negara yang datang. Ya, salah satunya ya Belanda. Ya, Belanda yang paling lama menjajah Indonesia sampai 360 tahun ya, sangat lama. Ya, 3,5 abad ya, sekitar 3,5 abad. Itu pada saat dijajah orang-orang di Indonesia ya, mereka yang datang ke Indonesia, tapi karena Indonesia dijajah, jadi Indonesia yang bekerja buat mereka. Tuh, ada yang namanya kerja rodi. Kerja rodi itu mereka kerja pagi siang malam, kerja keras. Ya, penghasilannya yang dihasilkan diberikan kepada negara yang menjajah. Jadi kita dulu itu negara yang dijajah. Ya, tapi karena banyak pahlawan, ya, semua orang pasti menginginkan kebebasan. Nah, bebas dalam hal baik, ya, dimerdekakan. Kalau misalnya kalian bisa kasih contoh, ya, tangannya diikat, ya susah ya bergerak ya, karena diikat. Kalau bebas dilepaskan ikatannya, ya bebas kesana kemari, mau menulis bisa, mau menggambar bisa, tapi kalau tangannya diikat seperti ini susah ya, susah gerak.
Gitu. Jadi ketika orang sudah diperbudak itu, ya itu anak-anaknya susah ke sana kemarinya. Gitu. Jadi, ya dari firman ini kita diajarkan bahwa kita memang perlu untuk memproklamasikan kebebasan. Ya, nah dulu, pada saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu Tuhan bilang bahwa kita diikat oleh dosa, diperbudak oleh dosa. Artinya diperbudak, apa yang kita lakukan selalu mengarah kepada hal jahat. Jadi kita itu selalu mau melakukan dosa saja, dosa gitu, karena kita diperbudak dosa. Ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, akhirnya dia yang disalibkan untuk menebus dosa manusia, akhirnya manusia bisa dibilang bebas dari dosa. Ya, tapi kita bisa lihat sekarang bukan berarti ketika kita bebas dari dosa terus kalian bilang masih ada kok yang bisa berbuat dosa. Nah, itu pertanyaannya. Kalau Tuhan bilang kita sudah bebas dari dosa, kenapa sih kita mau berbuat dosa lagi? Ya, contohnya nyontek mungkin, atau melawan orang tua mungkin, itu kan dosa. Dan seharusnya ketika kita sudah dibilang bebas dari dosa, kita yang menunjukkan sikap bebas itu, menunjukkan bahwa kita benar-benar bebas dari dosa ketika Yesus disalibkan. Berarti kita harus memang hidup yang namanya Yesus telah membebaskan kita dari dosa. Gitu ya anak-anaknya, bukan berarti seperti yang bisa bilang tadi. Ya, banyak yang mungkin bilang banyak komis yang berbuat dosa. Nah, itu dia, jadi kita tidak boleh hidup seperti itu lagi, karena kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus. Merdeka apa dia artinya? Dibebaskan. Gitu ya. Jadi dari firman ini kita harus menunjukkan sikap kita, seperti tema kita memproklamasikan pembebasan itu. Tema sekolah kita juga Christ we proclaim. Kita memproklamasikan Kristus. Artinya kita bisa menunjukkan, bukan hanya tahu firman ini dilarang mencuri, dilarang memukul, dilarang begini. Bukan cuma tahu, tapi kita menunjukkan, memproklamasikan lewat apa yang kita ucapkan, lewat apa yang kita lakukan. Tuh. Itu artinya kita memproklamasikan. Kalau dibilang proklamasikan proklamasi pembebasan, berarti kita menunjukkan bahwa jati diri kita ini adalah anak Yesus Kristus, anak Tuhan, yang kita bisa menunjukkan bahwa kita sudah dibebaskan. Kita bukan lagi budak dosa. Kalau di firman Tuhan ini kita bacanya budak bangsa. Nah, kalau kita sekarang bebas dari dosa, mungkin kita tidak mengalami perbudakan, tapi kita sudah dimerdekakan. Di negara kita sendiri kita merdeka. Jadi untuk kehidupan kita yang berjalan bersama Tuhan, kita juga harus merdeka dari dosa. Lewat apa proklamasikan itu, tunjukkan itu bahwa kita memang sudah merdeka, sudah bebas dari dosa. Lewat apa? Misalnya lewat apa yang kita ucapkan. Sekarang itu banyak sekali kata-kata yang beredar di sosial media. Beredar itu kata-kata yang memang sebenarnya mungkin dulunya itu sangat dibilang kata kasar gitu tapi karena sosial media itu di mana-mana, jadi itu sudah terbiasa, dan itu sebenarnya tidak bagus untuk ditiru. Kenapa memang sudah tidak bagus? Bukan berarti karena sudah semua orang, banyak orang yang pakai, bukan berarti itu benar. Dan mungkin sudah terbiasa, tapi jangan sampai kita terbiasa dengan hal buruk. Tapi buatlah kebaikan itu yang menjadi kebiasaan. Jangan malah hal buruk yang menjadi kebiasaan. Dari ulang, dari tutur kata, dari gerak-gerik tingkah laku, itu harus memproklamasikan, harus menunjukkan bahwa kita ini milik Kristus. Kita anak Tuhan yang sudah dibebaskan dari dosa. Jadi kita sudah hidup dalam kebenaran. Tuh, itu maksudnya. Jadi,
eh, kalau dalam mungkin kalian sebagai anak-anak ya harus tunduk berarti kepada orang tua, ya, kepada guru, gitu, kepada orang-orang di sekitar, membantu orang lain. Jadi kasih pesan, tunjukkan bahwa kita memang anak-anak Tuhan yang tahu mana yang benar, mana yang salah, ya sudah dikasih tahu semua dalam firman Tuhan. Oke, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Kita akan tutup dalam doa. Semua ambil sikap berdoa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan yang mengajarkan kami bahwa kami sudah dibebaskan dari dosa dan kami bukan budak dosa lagi. Kiranya Tuhan memimpin anak-anak-Mu, memimpin kami semua untuk bertutur kata dan berperilaku yang sesuai dengan yang Kristus inginkan. Inilah doa kami Tuhan, kami juga serahkan hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya setiap kegiatan kami ke depan dapat berjalan dengan baik dan seturut kehendak Tuhan. Inilah doa kami, dalam nama kami sudah berdoa, amin. Oke anak-anak, sampai jumpa lagi ya. Semangat untuk hari ini.